Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 30. Bacaan ini termasuk bacaan yang luar biasa bagi saya. Di mana dalam bacaan ini dikatakan seseorang berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Seseorang yang namanya tidak disebutkan. Dia datang mencari dan menemui Yesus karena ada satu urgensi. Dia ingin mendapatkan jawaban atau peneguhan dari Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Rasanya pemuda ini termasuk pemuda yang luar biasa. Karena di Matius 5 ayat 8 mengatakan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Luar biasa, pemuda ini ternyata bisa melihat kealahan Yesus. Sehingga dia mencari dan memanggilnya guru yang baik. Sayangnya, meskipun terlihat pemuda ini sangat menghargai Yesus dengan berlutut, tapi di hatinya belum sepenuhnya dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga dia masih memanggil Yesus guru. Hanya sebatas sebagai guru atau rabi, bukan Tuhan. Yang agak lain di sini, Yesus justru bukan menjawab pertanyaan pemuda ini. Namun dia malah menanggapi panggilan terhadap dirinya. Yesus mengatakan, "Kenapa kau panggil aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Sebenarnya di sini Yesus juga mau menggugah hati pemuda ini untuk melihat Yesus lebih dalam lagi. Sehingga dia bisa melihat ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Sehingga pusat hatinya bisa diisi oleh Yesus, bukan menuhankan yang lain. Seperti harta, ketenaran, dan lain sebagainya. Tapi ya kemudian Yesus juga menjawab, "Kamu tahu perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu." Dan Yesus katakan, laksanakanlah itu, lakukanlah itu. Kemudian jawab pemuda itu apa? "Guru, semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku." Bukankah ini satu pernyataan yang istimewa dan luar biasa? Dengan demikian sebetulnya pemuda ini mau mengatakan bahwa sejak masa kecilnya, sejak dia sudah mulai mengerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik atau salah, atau yang berdosa, dia sudah tidak melakukan yang berdosa lagi. Dia sudah tidak melakukan yang salah lagi. Dengan kata lain, dia tidak berdosa atau mungkin hanya sedikit sekali dosanya. Bayangkan, kalau ada orang di depan kita berani bicara seperti itu kalau dia tidak berdosa, apa yang ada di pikiran kita? Kita akan menghakimi dia biasanya. Gile nih orang, udah merasa gak berdosa. Tapi kemudian dikatakan apa? Yesus memandang dia, melihat mata orang itu. Ternyata Yesus melihat kalau dia bicara kebenaran. Ingat, Yesus adalah Allah, tentu bisa melihat hati orang ini. Yesus tidak melihat ada kebohongan dalam dirinya. Dia melihat ada kejujuran di sana, sehingga dikatakan dia menaruh kasih kepadanya. Yang kemudian Yesus juga menyambung, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar nasihat ini, pemuda ini menjadi sedih. Karena ia adalah seorang pemuda yang kaya raya dan banyak hartanya. Dan Yesus tahu itu.
Banyak dari kita saat membaca Injil ini menerjemahkannya sebagai kegagalan dari si pemuda ini. Pemuda yang diajak Yesus tapi gagal untuk menanggapi ajakan Yesus. Izinkan saya menawarkan sisi yang lain. Kalau kita ingat di sinoptiknya, paralelnya di Matius dikatakan, kalau kamu mau jadi sempurna, jualah semuanya, ikutlah aku, dan lain seterusnya. Di sini Yesus melihat hati pemuda ini kalau dia memiliki hati yang bersih. Meskipun tidak berdosa atau sedikit dosanya, tapi ternyata Yesus melihat kalau dalam hatinya belum ada Allah. Belum ada Yesus. Hatinya masih dipenuhi oleh kecintaannya, keinginannya, nafsunya untuk mengejar sesuatu yang seringkali boleh dikatakan sebagai keserakahan manusia. Dia ingin memiliki semuanya. Makanya Yesus tadi menawarkan harta di surga, bukan harta di dunia. Karena pemuda ini masih mencari harta duniawi yang semu. Untuk itu, Yesus menawarkan bentuk yang lain. Yaitu menawarkan pemuda ini, menawarkan Anda dan saya juga untuk menaruh kecintaan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi pusat hidup hati kita. Bukan hal-hal yang berbau duniawi lagi. Kalau mau sempurna, kata Yesus, pergilah, jualah, berikanlah harta duniamu kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya kita harus punya hati untuk bisa melepaskan kelekatan kita. Kita mau membantu orang sekeliling kita karena kita melihat Yesus dalam diri mereka. Kalau hati kita suci, kita bisa melihat Allah. Kemudian datanglah, ikutlah Tuhan dan kita akan beroleh harta di surga. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kalau pada hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami membuka hati, mengisi hati kami dengan Engkau yang Maha Kudus. Bukan lagi untuk kepentingan duniawi, bukan lagi mengejar keserakahan dari keinginan hati seorang manusia. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami semua, sehingga kami mendengarnya, kami boleh merasapinya, dan kami boleh melaksanakan firman-Mu seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh memperoleh harta di surga yang Kau janjikan itu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami doakan bersama Bunda Maria, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa bersama Bapa di surga dan Roh Kudus, yang selalu setia mendampingi kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.